cara kita mengembalikan marwah Kiai Nusantara yang selama ini membimbing kita, kemudian memberikan ilmu pengetahuan kita. Nah, ini harus kita pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana telah umum kita ketahui, setelah adanya penelitian nasab, diskursus nasab yang dicuatkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, setidaknya setelah beliau memberikan ulasan dalam beberapa artikel ya, walaupun sebelumnya sudah ada. Tetapi sejak Kiai Imad mengangkat persoalan ini kemudian mengemuka, lalu menjadi kontroversi. Tetapi hal yang menarik di sini telah menimbulkan atau mencuatkan satu keilmuan, satu sama lain telah membuka kitab-kitab nasab dan sejarah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran bagi sebagian besar barangkali dari kaum muslimin di Indonesia untuk melihat siapa sih sebenarnya para habaib tersebut yang umum disebut sebagai Bani Alawi atau Ba'alawi. Karena dari hasil penelitian Kiai Imad ternyata ditemukan fakta bahwa 550 tahun, sekitar 5 abad setengah, terputus riwayat bahwa beliau-beliau ini tidak ada sambungan nasabnya ke Rasulullah. Padahal di sisi lain sangat gencar menyampaikan bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi, bahkan mengagung-agungkan. Sudah menjadi berita umum lah karena banyak kan di internet Muhammad Dattuka Aujadzi. Terus wah macam-macam. Ada yang menghina bahkan para kiai-kiai. Ketika menyebut kata kiai, umumnya kan yang dituju atau hitopnya itu adalah kepada kiai-kiai asli Nusantara lah, untuk tidak mengatakan kiai pribumi. Nanti ini menjadi kotak-kotak lah, jangan sampai ke sana ya. Pada intinya bahwa Nun Habib gitu barangkali lebih pasnya ya, itu dianggap rendah karena belajar sama kiai yang pinter puluhan masih kalah dengan Habib yang bodoh. Piye. Ini kan sangat masif ya. Dan kalau saya perhatikan tidak hanya 1, 2, banyak dari antara mereka menyampaikan hal itu. Bahkan Habibahnya aja nggak boleh dinikahi kan. Nah, dari sini muncul kesadaran termasuk juga di kalangan NU. Bahkan sebagian kawan-kawan kan menghendaki NU mengangkat persoalan ini dalam forum lembaga Bahsul Masail. Tetapi ya belum terrealisasi, mudah-mudahan nanti terrealisasi. Nah, di tubuh pengurus NU juga nampak ada keterbelahan terkait hal ini. Namun hal menarik baru-baru ini dari PCNU Solo Raya. Solo Raya itu terdiri dari sejumlah kabupaten eks-Kresidenan Surakarta ya kalau tidak salah. Solo Raya itu terdiri dari kota Surakarta, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Jadi ada 7 kabupaten menyatakan hal yang cukup ekstrim barangkali, bahwa ya lebih mengutamakan kiai-kiai asli Nusantara lah, kiai-kiai non Habib gitulah gampangannya ya. Dan hal ini juga dilanjutkan dalam sebuah forum seminar yang diselenggarakan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama se-Solo Raya yang bertajuk Seminar dan Koordinasi PCMNU se-Solo Raya. Itu diselenggarakan pada 29 Oktober 2023 di antara para petingginya yang hadir. Yang pertama ada Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah dan jajarannya Profesor Dr. Hajah Ismawati Hafid MAG. Kemudian kedua, Ketua Koordinator Pimpinan Cabang Muslimat NU se-Solo Raya Dr. Randa Nyai Hajah Sulias Tuti MM. Kemudian pengurus PC Muslimat NU se-Solo Raya masing-masing 10 pengurus, terdiri dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kemudian dari Alam-Alam Mataram yang juga merangkap sebagai bagian dari kepengurusan NU di wilayahnya, antara lain yang hadir adalah Kiai Sukiti Hartosiswoyo, kemudian dari Karanganyar ya, kemudian Kiai Satrio, beliau juga Karanganyar, dan beberapa anggota Alam-Alam Mataram lainnya dalam forum tersebut. Kita simak beberapa ulasan yang disampaikan oleh beliau-beliau dalam acara tersebut. Wong NU itu mengajarkan hubi nabiku wa hubi ahli baik, cinta kepada Nabi dan cinta kepada
ahli bait Nabi. Lah mereka mengatasnamakan kecintaan kepada ahli bait sebagai syariatnya sing diugemi ajaran tradisional wong NU iki dimanfaatno gitu. Secara kajian mereka itu masih ragu tentang kebenarannya. Kalau masih ragu ya osek-osek Mas. Seminar untuk meneguhkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, yang sudah bebas dari penindasan dan perbudakan dengan status keadilan sosial yang setara. Kita semua umat Islam khususnya sudah dideklar oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah sama dan sederajat dalam iman dan takwa. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Apa itu? Kita menghargai jasa-jasa para pahlawan, jasa para syuhada, jasa para kiai kita. Cara kita mengembalikan marwah YKI Nusantara yang selama ini membimbing kita, kemudian memberikan ilmu pengetahuan kita. Nah, ini harus kita pertahankan supaya adab, etika, bangsa Indonesia tetap santun, tetap saling menghormati, saling menyayangi, dan kita menginginkan negara Indonesia ini jadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, tetap dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah, saling menghormati, saling penuh kasih sayang, seperti itu. Sederhananya sahabat-sahabatku sekalian, dari semua yang disampaikan baik oleh pengurus muslimat ataupun dari Alap-Alap Mataram, bagaimana mengembalikan marwah ulama Nusantara, gampangannya seperti itu. Dan mohon ini untuk tidak disalahfahami, untuk mengangkat martabat marwah Trah Wali Songo tidak kesana secara rasis ya, lebih kepada memberikan penyadaran. Sebab umum diketahui bahwa sekali lagi bukan sesuatu yang disembunyikan, terang-terangan mereka mengatakan lebih dari yang lainnya, bahkan dari seorang ulama atau kiai sekalipun. Dan ini bukan hari ini saja terjadi. Sejak kedatangan mereka, kalau saya baca dari penelitiannya Steinbry-nya atau dalam bukunya Vandenberg yang khusus menulis terkait kedatangan mereka. Kemudian juga seperti di dalam buku kalangan habaib sendiri ya. Ini dari bukunya Mr. Hamid Al-Ghazali, berarti Habib ini. Beliau juga dalam buku ini menyampaikan bahwa ketika Partai Arab Indonesia atau Persatuan Arab Indonesia itu dibentuk, satu di antaranya adalah kesetaraan. Tentang gelar Sayyid jangan dipakai di dalam organisasi itu karena tugas kita sama, harkat martabat kita sama sesuai dengan ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu disampaikan oleh Mr. Hamid Al-Ghazali dalam buku ini. Ya, pada saatnya insya Allah nanti akan saya bahas. Memang pada saat itu, ini mohon juga digarisbawahi, istilah Sayyid itu digunakan oleh mereka, oleh kalangan habaib ini. Nah, itu juga dibahas secara rinci oleh Vandenberg hasil wawancaranya dengan kalangan Hadramaut yang datang ke Nusantara pada saat itu. Siapa itu Habib, apa itu Habib, apa itu Sayyid, apa itu Syarif. Kemudian dari berbagai hal yang berkenaan dengan nasab, beliau-beliau ini artinya NU, Muslimat NU seseluruh raya dan juga NU-nya menghendaki agar ini diselesaikan secara ilmiah dan DNA. Artinya biar tidak ada kesimpang siuran. Maka dari semua hal yang disampaikan akan direkomendasikan ke pimpinan wilayah NU Jawa Tengah. Apapun yang terjadi, NKRI harus kita selamatkan ke depan untuk anak-anak cucu kita. Allahumma amin. Kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber. Maka mudah-mudahan ya, insya Allah nanti informasi ini akan kita rekam, kita berikan kepada Bunda Prof, dan nanti Bunda Prof akan disampaikan ke PWNU Jawa Tengah. Ya demikianlah, kalau melalui garis struktural itu banyak tahapan-tahapannya, tidak semudah membalikkan tangan. Kalau teman-teman, kawan-kawan di komentator, kenapa tidak begini, kenapa tidak begini, terlalu berbelit-belit, ya begitulah kalau secara struktural ada tahapan-tahapannya. Kalau secara kultural, kita hidup di negara hukum, khawatir nanti berbenturan dengan apa yang disebut hukum, kecuali kita hanya menyampaikan seperti yang kami dan kawan-kawan sampaikan, memberikan ulasan
sesuai dengan data-data yang ada, dengan upaya menjadi penyadaran bagi kita. Karena pada dasarnya kita semua sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.